Bapak Presiden, ini ada beberapa, kalau kita lihat perkembangan berita di media Indonesia ini soal kabinet. Ada yang mengatakannya bahwa kabinet ini agak gaduh. Gitu. Dulu Bapak Presiden mengatakan visi dan misi dari saya, dari Presiden. Para menteri laksanakan visi dan misi itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, saya lihat ada beberapa bagian dari kabinet ini agak gaduh atau berisik begitu. Bapak bagaimana melihat atau mendengar? Ya, sesuatu yang biasa itu dinamika orang per orang kan punya karakter sendiri-sendiri. Yang paling penting masih dalam kontrol saya. Yang paling penting masih melaksanakan visi yang saya berikan. Dan yang ketiga juga ya setiap menteri ini kan mempunyai gaya sendiri-sendiri. Ada yang gayanya keroncong, silahkan. Ada yang gayanya dangdut, ya silahkan. Ada yang gayanya rock, ya silahkan. Oh, memang ada karakter sendiri-sendiri. Kenapa harus saya atur-atur dengan semuanya harus rock? Kayak presidennya kan nggak seperti itu. Kan tidak harus seperti itu. Tetapi kalau sudah melenceng dari visi ya memang langsung saya tegur. Nah, karena begini, sebagai orang media, saya merasa bahwa itu akan berpengaruh pada cara publik melihat. Media akan memberitakan kegaduhan ini, lalu itu berpengaruh pada persepsi publik. Salah satu pertanyaannya, pertama, apakah Presiden membiarkan ini? Kedua, ataukah ini tidak bisa dikendalikan? Ini kan akan bertanya soal capacity, Pak. Ini pertanyaan yang ini. Ya itu yang media yang nulis saja. Karena nggak bertanya kepada saya. Makanya saya bertanya. Kalau bertanya kepada saya pasti saya jawab. Nah, jadi sebetulnya semua fully under control. Iya. Tetapi kalau semuanya dalam kontrol saya. Kalau kelewat baru ditegur. Iya. Gitu. Karena dalam manajemen apapun mesti ada perencanaannya, ada organisasinya, pelaksanaannya dan harus ada kontrol yang saya pegang betul di manajemen kontrolnya. Saya mau lebih konkret, misalnya ada kasus soal jaminan untuk perpanjangan kontrak Freeport. Lalu kemudian ada soal target listrik 35.000 megawatt. Lalu kemudian ada soal dwelling time yang kalau kita lihat di lapangan, ini kan publik bertanya, saya juga bertanya seperti mereka gitu. Tapi kalau Bapak lihat yang begini-gini itu betul-betul hanya karena musik, versi musik aja. Saya kira hanya karena genre musiknya berbeda aja. Kalau arahnya kan sama, mengarahnya masih pada titik yang sama. Saya karena saya sudah berkali-kali menginterview Bapak, lalu kemudian juga beberapa kali pertemuan, saya percaya apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Saya termasuk ketika awal dibilang Bapak itu akan menjadi pemimpin boneka, tapi setelah lihat cara Bapak mengambil keputusan, cara Bapak Presiden mereshuffle, cara Bapak Presiden, akhirnya saya mengatakan tidak ada satupun yang bisa mendikte Presiden Jokowi. Benar? Ya, hal yang prinsip, sekali lagi hal yang prinsip saya kalau sudah saya putuskan ya. Saya putuskan dan kalau orang mau memberikan saran, memberikan masukan ya silahkan. Tetapi bahwa keputusan pasti 100% saya yang mengendalikan. Oke. Bapak Presiden, ini sibuk kita soal asap ini. Saya ambil gambar Bapak Presiden di asap yang kemudian membuat orang ramai datang ke tempat, langsung ke tempat kebakaran yang ini. Dan ini menjadi bencana yang sebetulnya juga besar. Sebetulnya, apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali asap ini ternyata sekarang menimbulkan cukup banyak korban, termasuk orang sakit kan? Iya, problem yang pertama memang karena yang terbakar ini adalah lahan gambut. Lahan gambut, betul. Problem yang kedua, pertanyaan ini, dan ini kesalahan. Harusnya lahan gambut itu tidak diberikan konsesi, karena kalau lahan gambut itu sudah terbakar tidak hanya di permukaan tapi di 3 meter, di 4 meter itu masih di atas tidak terbakar, di bawah bisa menganga. Dan penyelesaian untuk kebakaran di hutan gambut itu sangat berbeda dengan hutan-hutan yang biasa.
Kalau di gambut terbakar, ada waterbombing, atasnya saja yang padam, bawahnya tidak. Ya. Oleh sebab itu saya sampaikan, pengerjaannya memang hanya dengan kanal bersekat, dengan kanal blocking, sehingga pembahasan gambut itu selalu ada terus. Tanpa itu, Nggak bakal selesai. tanpa pembahasan yang namanya kebakaran gambut nggak akan selesai. Tetapi memang kesalahan yang pertama ada pada pemberian konsesi hutan gambut Untuk perkebunan. untuk perkebunan. Ya, Bapak Presiden, ini sekarang sedang ditunggu oleh publik sebetulnya, karena kan kemarin itu instruksi Bapak adalah seret pelaku yang melakukan pembakaran, mau perusahaan, mau perorangan diseret. Dan itu sudah ada sejumlah orang, bahkan ada sebuah perusahaan yang katanya digugat 7 triliun. Orang menunggu bukan tentang pelaksanaan Semuanya dalam proses. dalam proses. Ini satu hal Bapak Presiden. Ini saya lihat Bapak sudah berubah, tapi ini ada kostum yang begini. Ini ramai di sosmed pada waktu itu. Ya, Jadi saat terima itu, ketua pimpinan Muhammadiyah Din Samsudin dengan pakaian saat itu saya memakai pakaian militer Militer, ini ya. dari markas besar TNI. Ya. Ya. Kemudian saya pulang ke istana. Ternyata Pak Din sudah menunggu lama di situ. Ya udahlah, saya nggak usah ganti, ya udah langsung disuruh masuk saja. Saya kan juga nggak enak karena beliau sudah menunggu lama. Oleh sebab itu saya temui masih dalam pakaian militer seperti itu. Bapak Presiden, dalam situasi kita agak tidak bagus ekonominya dan kondisi global seperti sekarang, apa yang Anda ingin katakan kepada rakyat di 1 tahun pemerintahan ini sekarang? Ya, kita tidak ingin menutup-nutupi bahwa sekarang ada perlambatan ekonomi, bahwa sekarang dolar juga masih 13,5, tetapi saya ingin mengatakan pada masyarakat bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengendalikan, untuk mengatasi problem-problem yang ada. Memang perlu proses, perlu waktu, dan semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama. Bapak Presiden, terima kasih sudah berbincang-bincang dalam DBS To The Point. Terima kasih Pak Don. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Presiden Joko Widodo. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami, dan kita akan jumpa lagi pada DBS To The Point episode berikutnya.